Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Maulana Zaini dan sebelah kiri saya Lala Rahma Binti Faizal, di sebelah kanan saya Yanti Ramedi Tiamandra, dan seterusnya saya Putri Ramadina, Saya Muhammad Reza Mayu. Saya Apreni Sulha. dan satu lagi yaitu Muhammad Arzul karena ini yang sedang akan hadir. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas muatan lokal pembelajaran dari guru pembimbing yaitu Bapak Afrizal Saputra SPD. Sekian, terima kasih. Pakaian pengantin Malaysia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya, pakaian pengantin Malaysia dipengaruhi oleh falsafah masyarakat Melayu. Adapun motif-motif yang biasa dipakai untuk tenun masyarakat Malaysia yaitu motif tumbuhan, hewan, dan juga motif goresan alam lainnya. Selain itu, goresan perak dan emas melambangkan status sosial yang sangat tinggi pada masyarakat Malaysia. Pakaian pengantin laki-laki. Busana pengantin laki-laki ada dua bentuk. Yang pertama, baju kurung cikak musang karena lehernya memakai kera berbuta 5 yang mengandungnya sebagai realisasi dari rukun Islam yang 5. Utang tersebut terpasang di leher dan dada yang mengandung arti lehernya tegak penolakan malang. Marah naik, tuah pun datang. Hati bersih, dada pun lapang, rezeki tiba tak terhalang. Kedua disebut baju kurung teluk belangga, tidak berkerah mengandung arti lehernya berlingkar tulang belut. Tanda marwah berpalut tua, tanda rukun berumah tangga, tanda menjauh silang sengketa, tanda terlindung dari yang nista. Bagian-bagian pakaian. Yang pertama, tenun ala masyarakat Siak. Kain tenun merupakan salah satu perangkat busana yang dipakai dalam upacara-upacara adat. Dalam upacara adat, tenun Siak dipergunakan untuk baju pengantin. Busana dalam masyarakat Melayu memiliki fungsi sebagai berikut: menutup malu, menjemput budi, menjunjung adat, menolak bala, menjunjung bangsa. Kedua, tanja. Tanja merupakan penutup kepala untuk laki-laki yang digunakan sebagai pelengkap dalam busana adat. Marwah atau derajat seseorang dapat dilihat dari bentuk tanja, motif serta warna yang digunakan. Tanja sebagai busana pelengkap upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan ritual masyarakat. Yang ketiga, ada selendang. Selendang juga disebut selempang, merupakan kain 4 persegi panjang yang memiliki spesifikasi dengan motif hias di bagian tengah dan pinggirnya. Pemakaian selendang harus sesuai dengan adat dan agama karena akan menjunjung serta menjaga kehormatan. Selendang terbagi dua, yaitu pertama, selendang untuk perempuan yang berukuran 75 cm kali 50 cm. Selendang ini dipakai di bahu sebelah kanan. Kedua, selendang atau selempang untuk laki-laki berukuran 75 cm kali 30 cm. Bagian-bagian pakaian yang kelima itu adalah sendal. Sendal adalah alas kaki yang digunakan oleh para pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Sendal yang digunakan untuk pengantin ini biasanya memiliki motif seperti siku kaluang maupun tampuk manggis. Kemudian yang keenam itu ada sarung. Sarung juga disebut dengan kain samping untuk laki-laki dan kain sarung untuk perempuan. Kain sarung ataupun kain samping biasanya dibuat sesuai dengan keperluannya. Kain sarung perempuan lebih panjang daripada kain samping laki-laki. Terdapat perbedaan pada saat ini memakai kain sarung. Di antaranya, yang pertama itu adalah jika yang memakai adalah keturunan bangsawan, maka kain sarung dipasang di luar baju sehingga motif kain terlihat jelas dan disebut juga dengan dagang luar. Kemudian yang kedua, jika yang memakai masyarakat umum, maka kain sarung dipasang di dalam baju sehingga yang terlihat hanya bagian bawah tenun saja, disebut dagang dalam. Yang ketiga itu, apabila kepala kain berada di samping kanan, maka menandakan ia keturunan bangsawan. Dan yang keempat itu ada pemakaian, jika kepala kain berada di samping kiri, maka menandakan ia seorang duda ataupun janda. Ini ada kain samping, kepala kain untuk perempuan berada di depan, sedangkan kepala kain untuk laki-laki berada di belakang. Seperti ungkapan Melayu Riau, pemakaian kain samping bagi laki-laki. Kalau memakai kain samping, syaratnya nampak adatnya damping. Ikatnya tidak mengada-ngada, susun lipatnya ada batu. Selanjutnya Selanjutnya pakaian perempuan.
Baju-baju yang digunakan dalam pakaian adat pengantin Melayu Riau terdiri dari baju perempuan dan baju laki-laki. Busana untuk laki-laki biasanya memiliki perbedaan dalam setiap proses upacara perkawinan. Seperti busana pada waktu pernikahan menggunakan busana teluk belanga cekak musang yang terbuat dari tenun siak. Busana baju pada pengantin laki-laki dipasang butang baju sebanyak 5 buah. Baju yang digunakan dalam pakaian adat pengantin untuk perempuan memakai kebaya labu yang terbuat dari tenun siak dengan kepala kain penuh bertabur benang emas. Motif yang digunakan pada kain tersebut berbagai macam, di antara motif pucuk rebung, siku keluang, bunga inai, dan tampuk manggis. Jenis-jenis pakaian perempuan. Pakaian perempuan itu ada 2. Yang pertama itu baju kurung cekak musang, yaitu memiliki kerah leher yang sering dipakai oleh permaisuri, kerajaan, dan putri-putri lainnya. Tidak besar dan tidak pula terlalu sempit, baju agak sempit dan tidak terlalu besar. Mengikuti badan dan tidak terlalu mencolok pandangan. Panjang baju 3 jari di atas otot atau sama di atas dan tidak diberi rimpal. Kerah di leher harus pas namun tidak terlalu mencekik dan juga tidak pula terlalu besar. Umumnya yang memakai baju cekak musang adalah perempuan yang memiliki leher jenjang. Yang kedua itu ada baju kurung kebaya labu. Baju kurung kebaya labu ini tidak berleher dan tidak mempunyai lipatan di leher. Berbelah sampai di atas lutut atau 3 jari di atas lutut. Baju kurung ini dipakai tampu atau keke dan ada pula yang tidak bertampu. Baju kurung yang sebenar dikurung adalah baju kurung yang memakai leher teluk belanga. Badan dikurung dan tidak terlalu sempit dan agak lapang. Tidak dibelah tengah dan baju sampai di lutut atau 3 jari di atas lutut. Motif hias tenun masyarakat Subang. Untuk motif hias tenun siak pada busana adat pengantin ada beberapa jenis, diantaranya yaitu motif tumbuhan, hewan, dan penamaan benda alam. Motif hias yang paling banyak adalah flora. Motif hias dari benda-benda alam seperti awan, ombak, bintang yang distilir. Dan ada yang disarikan menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, lengkungan teratur lainnya. Belah ketupat seperti pucuk rebung, siku keluang, buah delima, rantai bunga cina, kuntum sakaki, pucuk putri, bunga setangkai, dan awan rarai. Motif tenun siak ya salah satunya adalah motif tumbuh-tumbuhan. Motif tumbuh-tumbuhan seringkali digunakan untuk motif tenun masyarakat Melayu Siak. Adapun unsur-unsur yang diambil untuk motif tenun masyarakat Melayu Siak yaitu tumbuh-tumbuhan ini adalah unsur bunga, ranting, akar, dan juga daun. Motif ini sudah didesain sedemikian rupa yang melambangkan sebuah kelembutan hati dan juga rasa cinta terhadap kebebasan tanpa kekerasan. Motif hewan fauna yang dijumpai dalam masyarakat Melayu Riau diambil dari nama hewan seperti semut, burung, ikan, ayam, lebah, itik, ulat, ular, belalang, kalong, keluang, dan sebagainya. Unsur yang diambil dari bentuk hewan fauna ini berupa unsur sebagian atau keseluruhan seperti kepala, badan, ekor, sayap, maupun kaki hewan tersebut. Pucuk rebung merupakan bentuk dari pengayaan batang bambu muda atau tunas bambu yang bagi masyarakat Melayu Riau sebagai tumbuhan untuk sayur mayur. Motif pucuk rebung digayakan dengan bentuk vertikalisme, yaitu berbentuk segitiga runcing ke atas. Hal ini disesuaikan dengan bentuk tumbuhan rebung lancip ke atas. Motif pucuk rebung ini unsur-unsur tumbuhan yang dijadikan pembentuk hiasan pada taman siak, yaitu batang dan seperti hiasan dedaunan yang melengkung ke kiri dan ke kanan secara simetris.